Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kelana Samampuna, rekomendasi wisata dan rekreasi keluarga. Di video kali ini kita lagi dalam perjalanan nih menuju ke salah satu tempat camping yang ada di Garut, Jawa Barat. Di mana tempat ini tuh terkenal banget sama view Gunung Cikurainya yang cantik dan ada kolam rendang air hangatnya. Yap, kita lagi menuju ke Tepas Papandayan. Jadi wisata alam Tepas Papandayan ini selain berendam, kita juga bisa camping di sana. Sebelumnya kita udah kontak nih ke nomor admin, tapi katanya kalau bawa tenda sendiri nggak usah booking, bisa langsung datang aja. Jadi yaudah kita langsung OTW di tanggal yang kita mau. Kecuali sih kalau katanya kita mau pakai tenda dari Tepasnya, nah baru kita harus booking terlebih dahulu, karena kan biar bisa dibantu setup tenda sebelum kita datang. Oh iya, FYI buat teman-teman yang mau kontak adminnya nih, mereka ada 2 nomor. Jadi jangan kaget ya, kok beda gitu. Iya, memang. Jadi mereka tuh seperti dibagi 2. Yang pertama kalian bisa dapetin dari akun official TikToknya, dan yang kedua dari akun Instagramnya. Untuk detailnya aku udah nyantumin di kolom deskripsi ya. Kita berangkat dari Bandung sekitar jam 1 siang. Rutenya seperti biasa, bisa banget diakses melalui Maps. Tinggal ketik Tepas Papandayan, bisa langsung ciao. Gak susah kok, pasti langsung nyampe. Dan kondisi lalinnya juga alhamdulillah lancar ya, kecuali kalau weekend mungkin ya. Karena ini kita kebetulan menuju ke sana itu di hari weekday. Nah, ini kita udah nyampe di gerbang pertamanya. Ternyata tempatnya masih dalam pembangunan ya. Gak apa-apa, yang penting kita coba dulu. Bapak mau camping. Camping berpen deh. Camper. Tuh di luhur ya? Oh di luhur. Hah? Paling di sini bayar pagi dulu ke 10.000. Udah. Kalau nggak camping mah 5.000. Motor, tapi kita pakai motor. Nuhun. Ya mah. Beres bayar parkir, kita lanjut ke gerbang yang kedua yaitu tiketing. Cikuray. Yang kelihatan Cikuray. Camping. Mohon. Udah booking? Tajam Disuruhnya langsung Berpen. Anu di luhur tapi Maksudnya tenda biasa atau tenda biasa. camping? Tenda biasa. Nyanak tenda mah. Oh, sewa tempat. Mohon. Kami mobilnya di luhur Pak. Tadi Oh, itu dinya. sadayana mobil. Oh. Kita tekan kadinya. Pada ngedrop barang lo. Mohon, Atau pelan yang nih, sama tuh. Seberapa orang tuh? 2. 2 dewasa, anak-anak 1. Jadi 25. 25. Tapi anu kena 5 nama kayak di luhurnya bayarna. Oh, mohon. Tempatna. Ya. 10.000. Anak 5.000. Kita atas bebas berendam ya. Oh, mohon. Sebelum check out. 24 jam berarti Ya ya? betul. Ya. Sok mangga badai ngedrop lah. Nuhun, nuhun. Mangga. Setelah berdiskusi dengan tim pengelola, kita diperbolehkan untuk parkir di sini. Karena yang menjadi pertimbangan saat itu adalah banyaknya barang-barang yang harus kita bongkar muat dari mobil ke atas tempat kita camping. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang jam 4:30 kita udah nyampe di Tepas Papandayan. Ini kita udah mau, sebenarnya lahan parkir itu di sebelah sana. Nih di atas satu, di atas ini. Tapi karena kita karena kita mau sambil drop barang, jadi kali ini kita nggak camper van ya. Kita camping biasa di lahan yang paling atas. Kita juga belum tahu ini jalurnya ke sebelah mana. Tapi yang jelas karena udah jam 4:30 kita mau sholat dulu, dan ini musolanya. Ini dia. Nanti kita ketemu saat mau setup tenda. Oke. Sebelum setup tenda, kita harus registrasi dulu nih buat camping. Tempatnya ada di atas, yang ada di bangunan putih ini nih. Nah, di sini seperti biasa ya. Pendataan diri seperti berapa orang yang camp, tendanya bawa sendiri atau dari sini gitu, dan mau camp berapa lama. Untuk biayanya terhitung murah. Kita camp dengan harga 65.000 per kaflingnya. Itu udah nggak perlu dihitung jumlah orang lagi ya. Dan untuk harga lain aku lampirin di samping.
kita udah beres registrasi di jam 5. Sekarang mau balik lagi ke bawah buat ambil perlengkapan sama peralatan camping. Karena kebetulan kita gak di lahan camper van, di lahan camping biasa, biar dapet view yang lebih cakep gitu. Ini dia, ini viewnya. Tapi sayangnya lagi berawan. Cuman ini Gunung Cikurainya bagus banget kalau misalkan ketutup awan gini. Ya, ini dia peralatan dan perlengkapan yang harus kita bawa. Sebenarnya memang lumayan banyak ya. Ke tenda kecil aja ya. Boleh. Tenda yang Altrek berarti kita simpen dulu. Apa dibantu? Iya, ini baik banget mau bantu kita buat pick up peralatan tenda biar nggak terlalu capek. Soalnya jauh banget. Kita ke atas sana pokoknya mah jauh. Lihat ya. Mama. Yuk kita ketemu di atas aja ya. Aku mau bantu ayah. Tapi ternyata si AA-nya baik banget ya, udah mah dianterin. Sekarang dibantu naik-naikin barangnya. Kita juga diajak buat naik kendaraannya biar sekalian. Kita mau nyobain naik. Ya naon namanya, A? Cator. Hah? Cator. Cator. Beca motor. Beca motor. Dadah. Kita lagi naikin cator. Wah. Pegangan Jan, pegangan. Cepet dong, kan naik cator. Iya, gimana nih? Oh, Ya gak bisa. Kita udah nyampe di kaflingnya. Ini kafling yang kita pilih. Dan kenapa emang? Altrek? Panjangnya ya? Mama, Iya. mana ganti baju lanang? Oke, sabar ya. Ini kaflingnya tuh ada garisnya ya, batasnya cuma ada garis. Dan view-nya langsung ke Gunung Cikuray sama ke pool. Ya. Karena udah jam 5, mau diriin tenda dulu. Ya, sambil nunggu tenda jadi, aku mau sedikit cerita nih tentang tenda Dhaulagiri Terra Pro 4 ini. Nah, tenda ini tuh adalah tenda pertama kita pas dari awal-awal camping. Ini tuh udah dipakai beberapa kali, salah satunya pas camping di Ranca Upas sama Kebun Pinus Cikole Lembang. Tenda ini juga bisa banget dijadiin pilihan buat teman-teman pemula yang masih bingung nih pakai tenda apa gitu ya. Ini bisa jadi pilihan yang cocok buat kalian karena selain mendirikan tendanya lebih cepat, ini juga bisa muat 3-4 orang. Kita udah beres mendirikan tenda. Kali ini kita nggak pakai Altrek, kita bawa Dhaulagiri Terra Pro 4. Karena biar lebih simpel, lebih cepat juga. Dan kita tadi kan nyampe jam 5, takutnya keburu malam, gelap. Dan kita khawatir cuaca di sini hujan. Tapi alhamdulillah berawan aja sih kayaknya. Ya. Ada Kiana di dalamnya, kita udah beres setup di dalam seperti biasa. Di dalam kita pakai kasur dari Dora Homi, kasur pompa. Hai, matras ini dari Dhaulagiri juga. Ini mah terasnya ya? Iya. Iya, ini masih kotor karena ya tadi kan keinjek-injek. Ini cukup lah ya. Sekarang
masih setup untuk bagian terasnya. Nah, rencananya kita mau menikmati malam hari syahdu ya. Widih, syahdu. Ya, karena kita tadi datang jam 5 dan gak kerasa hari sudah mulai gelap. Sekarang kita udah siap buat makan malam. Dan kali ini kita nggak masak-memasak. Kita dicukupkan untuk membeli yang jadi aja. Di sini ada nasi, ayam goreng, usus, dan tahu tempe. Udah dikasih lalap sama sambalnya juga. Terus tadi kita beli ubi cilembu juga nih. Nah, ini nih rencananya dimakan setelah berendam nanti. Gak lupa nih, karena ke Garut tadi juga kita beli kerupuk dorok dok. Wah, ini enak nih, juaranya nih kalau ke Garut. Nah, rencananya beres makan malam kita mau lanjut berendam di kolam yang terletak di bawah ya. Kolam rendamnya ini kan buka 24 jam. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen nyoba berendamnya aja bisa banget. Biasanya sih sampai tengah malam juga ada ya. Dan gak jarang juga yang datang di jam 4 sampai jam 5 subuhan gitu sambil berburu sunrise. Jam 8 kita mau berendam. Lihat tuh, Kiana udah gak sabar buat berendam. Masya Allah. Padahal suhu di jam 8 ini udah mencapai di 18 derajat Celcius. Walaupun memang betul tidak terlalu, belum ya, bukan tidak, belum terlalu dingin. Tapi ya tetap aja khawatir Kiana bakal kuat kah? Kuat ya, insya Allah. Kamu kuat? Iya. Sekarang kita mau menuju ke kolamnya. Ada di sebelah sana. Iya, oke, ayo. Dan ini kita seperti biasa, tenda kita udah ditutup rapat. Ada kucing. Apakah dia mendekat? Gak apa-apa. Udah ditutup semua. Dan sekarang kita mau lanjut. Teman-teman. Ini camping ground kita di atas. Dan kolam rendamnya ada di sebelah kiri. Kita coba masuk. Nah, kurang kelihatan ya. Nah, ini adalah kolam rendamnya. Yang lagi mau kita coba langsung yang di bawah ya. Karena kolam yang di atas kebetulan ada banyak orang yang lagi berendam di situ. Dan kolamnya juga cukup kecil. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa. Kita coba dulu yang di bawah gitu. Selain itu juga kolam yang di bawah ini yang paling direkomendasikan oleh operator. Karena katanya yang di bawah ini cukup dangkal buat anak-anak. Sedangkan yang di atas semuanya rata-rata kedalamannya itu sekitar 1 meter lebihan gitu. Jadi agak beresiko buat anak-anak. Nah, untuk penerangannya di sini cukup banget terlihat dari bangku di sini juga ditata seterang mungkin. Dan untuk suhu airnya cukup hangat ya, dibilang hangat kuku juga enggak, tapi pas kalau buat anak-anak. Cuman buat dewasa kayaknya kurang gitu. Beda sama kolam yang di atas ini di atas itu panas banget ya, kita udah nyobain nyelupin tangan gitu, cocok buat ngilangin pegel-pegel misalnya gitu. Dan ini tuh airnya belerang ya, jadi hati-hati jangan sampai kena mata karena bisa perih banget. Bro, gimana, dingin gak? Enak kalau berendamnya, cuman pas naiknya tiris. Dalam banget kalau yang itu. Yuk kita ganti baju dulu. Bentar nak. Kita udah pulang lagi ke tenda. Udah ganti baju. Lumayan ngos-ngosan. Habis berendam? Iya dong. Pop mie dulu. Padahal ini udah jam berapa? Itu apa? Kura-kura tapi di depan. Ya, ayah emang suka ada-ada aja. Jadi tadi itu sebelum balik lagi ke tenda, kita ngambil dulu beberapa barang yang masih ada di mobil. Memang ya, untuk bagian ini kita butuh effort lebih untuk balik lagi ke bawah dan nanjak lagi ke atas. Aduh, capek sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kebayar banget sama view cantik yang bisa kita dapetin nanti pagi. Seperti apa? Tonton terus, nanti kita kasih lihat view-nya. Ya, jadi yang dibawa adalah selimut. Karena di sini kalau dilihat dari perkiraan cuaca, suhu terendahnya mencapai di 13 derajat Celcius.
Nah, habis berendam gak ada aktivitas lain selain mengisi perut kembali sedikit gitu ya. Dan kita langsung tidur karena lumayan capek juga ternyata perjalanan selama 3 jam tadi. Jadi ini pemandangan kita pada saat pagi hari, lagi menunggu sunrise. Gunung Cikuray. Sunrise-nya belum nongol. Kita tempat campingnya di sini di bawah. Selamat pagi, ini kita sekarang di jam setengah 7 dengan suhu 14 derajat Celcius. Kita lagi ngangetin sop iga yang kemarin kita beli. Ini kondisinya kita di hari weekday sebenarnya, tapi banyak banget yang berendam. Dan kalian tahu mereka datang di sini itu sejak dini hari. Karena memang ini pemandangannya secakep ini. Ini Gunung Cikuray membentang. Di bawahnya pun kalau ketangkep sama kamera ya, coba kita zoom. Ini masih ada banyak diselimuti sama awan yang masih ada di bawah. Masya Allah. Rencana juga kita mau langsung berendam, tapi karena penuh, kita memutuskan buat ya udah sarapan dulu aja. Sebenarnya posisi tenda juga lumayan jadi tersorot, bukan lumayan banget ya, tersorot. Wah, tenda kita masih berantakan. Dan tips dari kita bangun tidur, si kasur ini udah langsung dikempesin biar lebih cepet lagi buat proses nanti check outnya, biar nggak terlalu lama. Oh ya, ini mungkin bisa jadi tips buat teman-teman yang mau camping tapi nggak mau terlalu ribet. Kita bawa piring yang sekali pakai biar nggak harus cuci lagi gitu ya, dan nggak perlu bawa alat masak yang lengkap. Tinggal beli dan langsung makan gitu. Jadi kita juga punya waktu yang lebih efisien buat melanjutkan explore di Garut ini. Beres sarapan, kita langsung menuju ke kolam rendam lagi. Walaupun kelihatannya udah panas, tapi bukan panas yang menyengat ya. Ini masih cahaya matahari yang hangat aja gitu. Karena suhu di sini juga masih di 18 derajat Celcius. Nah, sebelum ke kolam, tepat berada di sebelah kanan ini ada warung. Dan mungkin karena masih pagi, jadi warungnya belum buka. Nah, di sebelah kiri ini adalah kolam rendamnya. Nah, kalau malam kan nggak kelihatan jelas ya. Sekarang kita melihat saat hari sudah terang benderang seperti sekarang. Wah, Masya Allah, bagus ya. Kolam rendamnya tuh terenak dipandang gak sih? Biasanya kan monoton gitu ya. Tapi di tepas ini tuh enggak, estetikanya tuh dapet banget. Nah, di sini Ayah lagi nitipin tas di loker. Untuk sewa lokernya murah juga ya. Cukup 5.000 aja per lokernya. Untuk jumlah kolam yang ada di atas, di sini ada 3 kolam ya, dengan 2 kolam yang dalam 1 meter dan 1 dangkal setinggi mungkin kurang lebih sedengkul orang dewasa gitu ya. Nah, buat suhunya di atas ini cukup panas, dan kalau kita nyoba yang di pancurannya itu lebih panas. Nah, ini adalah salah satu keunikan yang ada di kolam rendam Tepas Papandayan. Airnya dibikin melebar gitu dan dibiarkan mengalir ke tangga yang dibuat dari bebatuan kali. Jadi kita juga bisa sambil refleksi kaki ya. Nah, selain itu juga konsepnya memang ya mungkin biar lebih natural aja, menyatu dengan alam tetap dapat gitu.
Sekarang kita pindah ke kolam bagian atas dan ternyata dalamnya tuh nggak dalam banget ya. Di Ayah juga cuma sampai pinggangnya aja. Tapi betul buat anak-anak ini tidak direkomendasikan atau harus barengan nih kayak kita ya. Di sini airnya cukup panas walaupun ada beberapa bagian yang agak dingin. Tapi kalau kita diamnya di deket mini air terjunnya sih itu panas juga ya. Nah, kalau di kolam yang ini tingginya masih sama ya, sepinggang orang dewasa. Di sini panasnya kita rasa sih merata. Semua bagian kolam panas. Walaupun kelihatannya ngapain ya panas-panas gini berendam. Hey, ini kita nggak berasa kepanasan loh sama sekali. Yang ada badan tuh relax dan ini tuh baru jam 8 pagi. Jadi masih bisa lah buat menikmati kolam rendam di Tepas Papandayan ini. Topi juga dipakai cuma buat gak silau aja gitu matanya. Enak banget. Hah? Relax kayak dipijitin. Hangat gak? Hangat? Dan ini adalah kolam berendam yang terakhir kita coba. Ternyata di sini malah dangkal ya, karena kita kira sebelumnya ini tuh dalamnya sesuai yang diinfoin sama operator gitu, tapi ternyata enggak. Nah, suhu airnya di sini lebih panas ya dibanding sama 2 kolam yang tadi kita coba. Ya, sekarang udah jam 8:30. Ayah lagi setup, bukan setup, lagi mau bongkar tenda. Sekarang aku mau ajak kalian keliling-keliling di kafling yang ada di sini. Nah, dari gerbang camper van ini, camping ground ini, kita tanjak lewat jalan setapak yang udah dikasih tangga-tangga gitu. Kita mau ke yang atas dulu, yuk. Ini bagian belakang. Kita lewat sini. Oh, aksesnya setapak. Dikasih tangga. Wah, Masya Allah, cantik ya ternyata di sini. Gunung Cikurainya bisa lebih terlihat dengan jelas tanpa ada terhalang oleh pohon-pohon atau tumbuhan kecil. Ini dia ATP Glamping Keong. Buat ATP Glamping Keong ini di belakangnya ada toilet dan kamar mandi sebanyak 3 buah dengan kondisi yang terkunci semua. Kita lihat lebih dekat, terkunci ya, karena mungkin nggak ada pengunjung. Ya bagus, jadi nggak bisa dipergunakan oleh sembarang pengunjung. Kita akan lihat salah satu dari glamping keongnya. Ini aksesnya kita bisa pakai tangga, lalu di terasnya kita kelihatan ada lapel. Wah, lapel, terus sapu sama tempat sampah. Nah, ini digembok juga. View dari glamping keong ini cek banget. Aku rekomendasiin glamping keong yang di tengah ini karena center langsung ke Gunung Cikuray. Wah, Masya Allah. Cuman ya memang kekurangannya kalau udah pagi-pagi, udah matahari naik, ini pun setengah 9 udah panas sorot ya. Kecuali kalau di sini dipasang kanopi mungkin lebih bisa menikmati waktu di sini.
Beres dari glamping keong ini, kita mau balik lagi ke bawah. Dari glamping, ya Allah. Dari glamping keong ini, buat api unggunnya ada di sebelah sini. Jadi di depan ya. Sekarang kita balik lagi ke bawah karena di bawah ini, lihat. Ini tenda glamping yang pakai Altrek. Ini lahannya yang pakai balkon kayu seperti ini. View-nya juga nggak kalah bagus sama glamping keong. Di setiap kafling udah dipasang pembatas garis seperti ini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dan 6 kafling yang lagi aku injek ini. Dan setiap kafling ini udah ada tong sampahnya. Dan bagusnya tong sampahnya tersedia banyak. Terus suka diperiksa udah penuh atau belum. Karena kan di sini hewannya selain dogi ada kucing juga, mungkin biar lebih meminimalisir, diacak-acak mungkin sama hewannya. Bagus. Ya. Yeah. Ini glampingnya tuh, yang keong juga udah kelihatan, tapi kalau glamping yang Altrek ini udah ada nama-namanya. Kalau dilihat dari nama-namanya ini kayak jenis-jenis kopi gitu ya. Ada black honey, wine, dan paling ujung apa ya tadi? Lupa. Natural katanya gitu. Ini merupakan view dari kafling yang paling bawah. Terlihat ya, dari struktur kaflingnya disusun seperti punden berundak gitu dan tanpa nomor kafling. Memang ini agak sulit buat menentukan pilihan kafling via WhatsApp sama admin. Karena dari adminnya sendiri menginfokan bebas pilih dan tinggal datang. Kalau kitanya pilih camp mandiri dan bawa tenda sendiri. Nah, untuk denahnya pun belum ada ya. Jadi kalau teman-teman mau camping di sini, kayaknya siapa cepat dia bakal dapetin kafling dengan view yang paling cantik. Sekarang kita lagi ada di area warungnya. Di sini disediain tempat makannya juga ya. Dan warungnya juga komplit, mulai dari jajanan anak sampai ke makanan berat juga ada. Jadi gak usah khawatir kalau bekal kita yang kita bawa itu kurang. Bisa langsung kesini aja. Bersebelahan sama warung, agak maju lagi sedikit, di sini ada toiletnya. Nah, toilet ini merupakan satu-satunya toilet yang bisa kita gunain ya. Jadi kalau lagi camping, toiletnya itu di sini nih. Dari toilet kita turun lagi ke bawah. Sebelumnya di sini ada cafe yang enak banget suasananya. Nanti kita bakal ajak kalian buat nongki di sini ya. Sekarang kita mau lanjut dulu ke bawah. Nah, seperti inilah keadaan jalan yang kita akses kalau bolak-balik angkut barang-barang camping dari mobil ke camping groundnya. Bukan lumayan lagi, tapi beneran capek banget. Kita rekomendasiin sih temen-temen bawa trolley camp biar lebih mudah dan gak terlalu capek. Nah, di bawah sini, ini merupakan lahan camper van. Jadi, mobilnya bisa dibawa ke kafling. Kelebihannya, memang kita nggak perlu capek loading barang lagi. Tapi kekurangannya, kita nggak dapet view sebagus kalau kita camping di atas tadi. Untuk harganya, aku cantumin di kolom deskripsi ya.
Nah, fasilitasnya sendiri sama ya, sama-sama dapat listrik, tapi untuk camper van ini kita nggak lihat ada wastafel. Tapi teman-teman bisa pastiin lagi ke admin kalau memang sudah berencana untuk camper van di sini. Kita udah balik lagi ke parkiran. Udah berhasil ngedrop semua barang-barang dari atas ke bawah, bolak-balik. Lumayan. Ayah mulai menyusun lagi di dalam. Kita udah beres packing, alhamdulillah. Kopi dulu di atas. Ini dia, di sini enak banget. Kita lihat ya. Kita bakal liatin view Cikuray dari Papandayan ini. Dan ini dia pemandangan dari cafe yang kita obrolin tadi. Wah, cakep banget kan? Kita merasa udah tepat banget milih untuk mampir dulu ke sini karena selain bisa break dulu sebentar ya, abis bongkar muat tadi tenda. Jadi kita juga bisa menikmati pemandangan yang cantik dari Gunung Cikuray dari sini. Di sini kita juga pesan kopi, dimsum, pisang keju, dan gak lupa ya ciri khasnya Garut yaitu bakso aci. Duh, masya Allah, bakso acinya di sini emang enak banget. Jujur ya, ini mah bukan endorse tapi beneran raos pisan. Kenapa kita mencoba bakso aci khas Garut kan ya? Bakso aci. Banyak sih kan? Ini copot. Mana? Enak. Kita udah mau berangkat lagi. Udah selesai sholat. Coba kita mau kemana? Ya, coba kita mau kemana? Kita masih mau lanjut di Garut ke salah satu tempat yang hits banget sampai sekarang masih. Yang ada kolam berenangnya. Kiana udah spoiler lanjut. Tebak. Ya, tebak ya. Komen di bawah. Jangan lupa subscribe, komen, dan like Kelana sama Buna. Sampai bertemu di Kelana selanjutnya. Jangan lupa ya. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Dadah.